Bendungan Lodan. Bendungan Lodan merupakan salah satu bendungan yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Lokasi Bendungan Lodan terletak di antara dua desa, yaitu Desa Lodan Kulon dan Desa Lodan Wetan, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Desain awal pembangunan Bendungan Lodan yaitu pada tahun 1994 oleh PT Indrakarya. Kemudian di tahun 1996 Bendungan Lodan dibangun. Namun pada tanggal 20 November 1998 terjadi keruntuhan bangunan pelimpah di bagian kanan tubuh bendungan. Selanjutnya oleh Balai Keamanan Bendungan mengkaji dan mendesain ulang Bendungan Lodan. Ada perubahan desain letak bangunan spillway dari bukit tumpuan kanan ke bukit tumpuan kiri. Pembangunan Bendungan Lodan dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2007 oleh kontraktor PT Wijaya Karya dan konsultan desainnya dari Nippon Kei. Kemudian di tahun 2008 dilakukan pengisian tampungan. Total biaya pembangunan yaitu sebesar Rp47.639.207.700. Manfaat dari Bendungan Lodan yaitu yang pertama untuk irigasi sekitar 382 hektar persawahan meliputi 4 desa yaitu Desa Lodan Wetan, Desa Jambangan, Desa Nglojo, dan Desa Pelang. Selain itu juga dimanfaatkan untuk air baku sekitar 20 liter per detik per hari di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sarang, Kecamatan Sedan, dan Kecamatan Kragan. Tipe bendungan yaitu hurugan tanah homogen dengan tinggi di atas dasar sungai 23,10 meter, tinggi di atas galian 26,80 meter, dengan panjang 179,60 meter, dengan lebar puncak 5 meter, dengan elevasi puncak 48,50 meter. Volume timbunan 196.000 meter kubik, tinggi muka air normal 46,50 meter, minimumnya 38,68 meter, dan volume normal 5,390 juta meter kubik, volume efektif 4,860 juta meter kubik, volume matinya 0,530 juta meter kubik. Terdapat beberapa instrumen di Bendungan Lodan, diantaranya piezometer dengan jumlah 31 buah dengan tipe hidrolik piezometer. Vinot ada 3 buah, sumur pengamatan ada 25 buah, patok geser ada 27 buah, dan pipa pembuangan atau underdrain ada 4 buah pipa. Terdapat pula bangunan pelimpah atau spillway, bangunan pengambilan atau intake, dan juga bangunan pengeluaran. Bangunan pelimpah tipenya yaitu side channel overflow dengan kapasitas kala ulang banjir 197,11 meter kubik per detik, banjir desain 162,69 meter kubik per detik, elevasi mercu 46,50, panjang mercu 56,0 meter. Sedangkan bangunan pengambilan atau intake tipenya yaitu incline intake dengan pintu, bentuknya lingkaran. Intake pertama berdiameter 400 mm, diameter spindle 2. Intake kedua berdiameter 600 mm, diameter spindle 2,5. Sedangkan intake 3 diameternya 100 mm, diameter spindle 32 mm. Kapasitas intake yang pertama yaitu 0,863 meter kubik per detik. Intake kedua 2,169 meter kubik per detik, dan intake yang ketiga yaitu 0,060 meter kubik per detik. Dan untuk bangunan pengeluaran tipenya yaitu konduit, bentuknya lingkaran, terbagi 3 yaitu untuk irigasi diameternya 800 mm, untuk air baku 100 mm, dan untuk emergensi 1200 mm. dengan panjang masing-masing 179,68 meter dan kapasitas masing-masing fungsi. Yang pertama untuk irigasi 0,863 meter kubik per detik,
air baku 0,200 meter kubik per detik, dan emergensi 1200 meter kubik per detik. Di Bendungan Lodan terdapat 4 petugas. Pertama, petugas operasi, yaitu Muhammad Zainal Arifin, yang beralamatkan di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang. Kedua, petugas pemeliharaan, yaitu Bapak Gunadi, yang beralamatkan di Desa Lodan Wetan. Yang ketiga, petugas pemantau, yaitu Muhammad Ahlis Abadi, yang bertempat tinggal di Desa Sambiroto, Kecamatan Sedan. Selanjutnya, petugas keamanan, yaitu Sultan, yang beralamatkan di Desa Lodan Wetan, Kecamatan Sarang. Tugas dan tanggung jawab petugas operasi, yaitu yang pertama, mengatur pengeluaran air waduk lewat pintu-pintu air atau katup-katup sesuai dengan kebutuhan penggunaan air dan pola pengoperasian waduk yang tertuang di dalam RTOW. Kedua, mengendalikan dan mengatur pengoperasian waduk dalam rangka mengurangi risiko kerusakan akibat banjir di daerah hilir bendungan. Untuk itu, perlu adanya suatu sistem peringatan banjir bagi penduduk di daerah hilir bendungan. Ketiga, mencatat elevasi muka air waduk setiap kali sehari, mencatat cuaca atau hujan, serta mencatat debit aliran air yang masuk keluar dari waduk. 4. Bertanggung jawab terhadap pengoperasian sehari-hari pintu atau katup dan bangunan pengatur lainnya guna mengalirkan air waduk sesuai dengan pola pengoperasian waduk serta kebutuhan air di daerah hilir. 5. Membuat laporan sesuai form yang telah tersedia atau terlampir. Keenam, mencatat semua kegiatan operasi dan kejadian harian di dalam logbook. Yang ketujuh, melapor dan berkoordinasi dengan koordinator petugas OP. Tugas dan tanggung jawab petugas pemeliharaan bendungan. Pertama, bertanggung jawab mengenai pemeliharaan sehari-hari, mingguan, dan bulanan terhadap bendungan beserta bangunan-bangunan pelengkapnya, peralatan, hidromekanikal, jalan masuk, jalan inspeksi, sistem drainase, sabu hijau, dan lain-lainnya. Kedua, menyimpan seluruh catatan pekerjaan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga, membuat daftar komponen-komponen yang memerlukan perawatan atau pemeliharaan, perbaikan, pergantian, dan sebagainya. Tugas dan tanggung jawab petugas pemantau bendungan. Pertama, melaksanakan pemeriksaan visual bendungan beserta bangunan pelengkapnya secara rutin, harian, mingguan, dan bulanan, serta mempersiapkan laporan-laporan yang perlu untuk dikirim kepada unit pengelola bendungan atau UPB. Kedua, membantu pemeriksaan rutin 3 bulanan yang dilakukan engineer supervise. Ketiga, membuat daftar kebutuhan komponen-komponen atau peralatan pemantauan dan atau perbaikannya dan dilaporkan kepada engineer supervise untuk perhitungan pembiayaannya. Keempat, melakukan pembacaan instrumentasi bendungan serta mengakomodasi ke dalam catatan data bendungan. Kelima, mempersiapkan kurva plotting hasil pengukuran dan pembacaan segera setelah pembacaan instrumen sebagai dasar dan bahan analisa untuk menetapkan tindak lanjut selanjutnya. Keenam, mempersiapkan laporan hasil pembacaan instrumentasi atau pemantauan untuk segera dikirim kepada unit monitoring bendungan atau UMB untuk keperluan penafsiran. Dan yang ketujuh, memelihara sistem pemantauan atau instrumentasi dan bertanggung jawab terhadap hasil pembacaan, pencatatan, dan plotting data. Tugas dan tanggung jawab petugas keamanan. Pertama, melaksanakan pencegahan, pengamanan, dan pengendalian keamanan lingkungan bendungan dan sekitarnya. Kedua, melakukan koordinasi dengan aparat keamanan instansi setempat. Dan yang ketiga, melaporkan kondisi keamanan di sekitar bendungan secara rutin dan berkala kepada koordinator OP. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas bendungan menggunakan SOP, yaitu Standar Operasional Prosedur. SOP operasi meliputi 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.